Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, manusia sering merasa hidupnya penuh tetapi hatinya kosong. Kita dikelilingi oleh berbagai pencapaian, keinginan, dan kesibukan yang seolah menjadi ukuran keberhasilan hidup. Namun dalam keheningan batin, sering muncul pertanyaan sederhana namun mendalam, apakah hidup yang kita jalani benar-benar bermakna? Ajaran Buddha sejak ribuan tahun lalu telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kerumitan hidup, melainkan dalam kesederhanaan yang penuh kesadaran. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau menolak dunia, tetapi hidup dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi makhluk lain. Banyak orang mencari makna hidup di tempat yang jauh, padahal kebijaksanaan sering tersembunyi dalam hal-hal yang paling sederhana, seperti cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjaga pikiran kita sendiri. Sebenarnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang penuh kemewahan, melainkan hidup yang selaras dengan kebajikan dan kesadaran. Dalam ajaran Buddha, inti dari kehidupan yang sederhana namun penuh makna dirangkum dalam sebuah prinsip yang sangat terkenal, yaitu tidak berbuat jahat, selalu menambah kebajikan, dan mensucikan hati serta pikiran. 3 prinsip ini sederhana untuk diucapkan, namun jika benar-benar dipraktikkan, ia mampu mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Cara hidup sederhana namun penuh makna. Pertama, tidak berbuat jahat. Langkah pertama menuju hidup yang sederhana namun penuh makna adalah menahan diri dari perbuatan yang membawa penderitaan. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan hidup tidak dimulai dari melakukan hal-hal besar, melainkan dari kesadaran yang jernih untuk tidak melakukan hal yang salah. Dunia sering mengajarkan manusia untuk berlomba menjadi yang paling kuat, paling kaya, atau paling berkuasa. Namun Buddha menunjukkan jalan yang berbeda. Kebahagiaan sejati dimulai dari hati yang tidak melukai siapapun. Pengendalian diri terhadap perbuatan jahat merupakan dasar utama kehidupan yang bermoral. Dalam Dhammapada ayat 183, Buddha menegaskan, tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan batin, itulah ajaran para Buddha. Pernyataan ini menunjukkan bahwa langkah pertama dalam praktik spiritual adalah menahan diri dari tindakan yang merugikan makhluk lain, baik melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran. Dengan menahan diri dari kejahatan, seseorang membangun landasan etika yang memungkinkan berkembangnya kebajikan dan kedamaian batin. Lebih jauh lagi, Buddha juga menekankan bahwa pengendalian diri adalah bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Dhammapada ayat 5 disebutkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi hanya dapat dipadamkan dengan cinta kasih. Oleh karena itu, menahan diri dari perbuatan jahat berarti menghentikan lingkaran penderitaan yang muncul dari kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Dengan mengendalikan diri dan memilih jalan kebajikan, seseorang tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga menapaki jalan menuju pembebasan batin. Menahan diri dari perbuatan jahat dapat diumpamakan seperti seseorang yang menjaga sebuah bendungan agar tidak jebol. Ketika bendungan itu kuat dan terpelihara, air tetap terkendali dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Namun jika bendungan itu rusak, air dapat meluap dan menimbulkan kerusakan yang besar. Demikian pula pikiran manusia, jika tidak dijaga dengan pengendalian diri, keserakahan, kebencian, dan kebodohan dapat meluap menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi benteng moral yang melindungi kehidupan agar tetap harmonis dan penuh kebajikan. Ajaran ini juga ditegaskan oleh Buddha dalam Dhammapada ayat 117.
Jika seseorang melakukan perbuatan jahat, janganlah ia mengulanginya. Janganlah ia bersenang hati di dalamnya, karena penumpukan kejahatan membawa penderitaan. Kutipan ini menunjukkan bahwa menahan diri dari perbuatan jahat bukan hanya sekadar aturan moral, tetapi merupakan cara untuk mencegah berkembangnya penderitaan dalam kehidupan. Dengan menyadari akibat dari perbuatan buruk, dan dengan sengaja menghentikannya, seseorang sedang menapaki jalan kebijaksanaan yang mengarah pada kebahagiaan dan kedamaian batin. Kejahatan bukan hanya tindakan besar seperti kekerasan atau kebencian yang nyata. Ia sering muncul dalam bentuk yang sangat halus dan hampir tidak terlihat, seperti kata-kata yang merendahkan, sikap yang meremehkan, pikiran yang dipenuhi iri hati, atau niat tersembunyi untuk menjatuhkan orang lain. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele, namun justru dari sanalah penderitaan perlahan tumbuh, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Seringkali manusia merasa hidupnya berat dan rumit tanpa menyadari bahwa kerumitan itu lahir dari tindakannya sendiri. Konflik yang tidak perlu, hubungan yang retak, dan hati yang gelisah sering berawal dari satu ucapan yang tidak dijaga, atau satu tindakan yang didorong oleh emosi sesaat. Ketika seseorang belajar menahan diri dari perbuatan buruk, ia sebenarnya sedang membersihkan jalan hidupnya dari banyak penderitaan yang tidak perlu. Menahan diri dari kejahatan juga berarti berani berhenti sebelum melakukan sesuatu yang salah. Ada momen-momen dalam hidup ketika kemarahan mendorong kita untuk berkata kasar, ketika keserakahan menggoda kita untuk mengambil yang bukan milik kita, atau ketika ego ingin membalas perlakuan orang lain. Pada saat-saat seperti inilah kesadaran menjadi sangat penting. 1 detik kesadaran sering mampu mencegah penyesalan yang berlangsung bertahun-tahun. Ajaran Buddha juga mengingatkan bahwa setiap tindakan membawa akibat. Hukum sebab akibat atau karma bekerja dengan sangat halus namun pasti. Perbuatan buruk mungkin tampak kecil dan tidak terlihat oleh orang lain, tetapi ia meninggalkan jejak dalam batin kita. Jejak itu perlahan menjadi kegelisahan, ketakutan, dan beban yang membuat hidup terasa semakin berat. Sebaliknya, ketika seseorang berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, hatinya perlahan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah atau kekhawatiran akan akibat dari perbuatannya. Hidup menjadi lebih sederhana karena tidak ada lagi konflik yang harus disembunyikan atau kebohongan yang harus dipertahankan. Tidak berbuat jahat juga lahir dari pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, bahwa setiap makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Ketika kita benar-benar menyadari hal ini, hati kita secara alami menjadi lebih lembut. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai lawan, melainkan sebagai sesama makhluk yang sedang menjalani perjuangannya masing-masing dalam kehidupan. Kesederhanaan hidup dimulai dari keputusan batin yang sangat tenang namun sangat kuat, tidak menyakiti. Keputusan ini mungkin tampak kecil, tetapi ia memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Dari hati yang tidak menyakiti, lahirlah kedamaian. Dan dari kedamaian itulah, hidup yang sederhana perlahan menjadi hidup yang penuh makna. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari.
Kedua, selalu menambah kebajikan. Setelah seseorang belajar untuk tidak berbuat jahat, langkah berikutnya dalam jalan kehidupan yang sederhana namun penuh makna adalah secara sadar menumbuhkan kebajikan. Menghindari kejahatan membersihkan jalan kehidupan, tetapi menumbuhkan kebajikan membuat jalan itu menjadi terang. Dalam ajaran Buddha, hidup yang benar bukan hanya tentang tidak menyakiti, tetapi juga tentang menjadi sumber kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Kebajikan seringkali tidak lahir dari hal-hal besar yang mengagumkan, tetapi dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sebuah senyuman yang diberikan dengan ketulusan, bantuan kecil kepada seseorang yang sedang kesulitan, kata-kata yang lembut kepada orang yang sedang terluka, atau kesediaan untuk benar-benar mendengarkan orang lain. Semua ini mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dalam. Dalam dunia yang sering penuh ketergesaan dan ketidakpedulian, kebaikan kecil sering menjadi cahaya yang menghangatkan hati. Kebajikan yang terus dipelihara dapat diumpamakan seperti seseorang yang menyalakan sebuah pelita di malam yang gelap. Satu pelita mungkin hanya menerangi ruang kecil di sekitarnya, tetapi dari pelita itu dapat dinyalakan banyak pelita lain tanpa mengurangi cahaya yang pertama. Demikian pula dengan kebajikan. Satu tindakan baik yang lahir dari ketulusan hati dapat menumbuhkan kebaikan lain di sekitarnya. Orang yang menerima kebaikan sering terdorong untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Dengan cara yang sederhana dan alami, kebajikan menyebar seperti cahaya yang perlahan menerangi kegelapan. Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 118. Jika seseorang melakukan kebajikan, hendaknya ia melakukannya berulang-ulang. Hendaknya ia bersukacita dalam kebajikan itu, karena penumpukan kebajikan membawa kebahagiaan. Artinya, kebajikan tidak berhenti pada satu tindakan saja, tetapi perlu dipelihara dan diulang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus menumbuhkan kebajikan, seseorang secara perlahan membangun kehidupan yang dipenuhi kedamaian, kebahagiaan, dan manfaat bagi banyak makhluk. Dalam kehidupan nyata, manusia sering menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik, seolah kebajikan harus dilakukan dalam bentuk yang luar biasa. Padahal, setiap hari sebenarnya penuh dengan kesempatan untuk menanam kebaikan. Di rumah, di tempat kerja, di jalan, bahkan dalam pertemuan singkat dengan orang asing, selalu ada ruang untuk menghadirkan sedikit kebaikan. Kebajikan tidak menunggu keadaan sempurna, ia lahir dari hati yang sadar. Ketika seseorang mulai membiasakan diri melakukan kebajikan, ia sebenarnya sedang menanam benih karma baik di ladang kehidupannya sendiri. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, perbuatan baik mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi ia akan tumbuh pada waktunya. Suatu hari, benih itu akan berbuah dalam bentuk kedamaian batin, hubungan yang harmonis, dan kehidupan yang terasa lebih ringan. Namun kebajikan bukan hanya tentang hasil atau balasan. Lebih dari itu, kebajikan perlahan mengubah kualitas batin seseorang. Hati yang sering berbuat baik menjadi lebih lembut. Pikiran yang terbiasa menolong menjadi lebih luas. Dunia yang sebelumnya tampak penuh persaingan perlahan terlihat sebagai ruang di mana kita semua saling terhubung sebagai sesama makhluk yang sedang mencari kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha, kebajikan juga memiliki kekuatan untuk melembutkan ego manusia. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia belajar melepaskan sedikit dari keakuannya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya lahir dari menerima, tetapi juga dari memberi. Dalam momen memberi itulah, seseorang merasakan kebebasan yang halus, kebebasan dari keserakahan, dari keterikatan, dan dari rasa aku yang terlalu kuat. Hidup yang penuh kebajikan bagaikan menyalakan lampu-lampu kecil di dalam kegelapan dunia. Satu lampu mungkin tampak sederhana, tetapi setiap lampu menambah terang. Ketika satu orang menyalakan kebaikan,
ia sering menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perlahan, cahaya itu menyebar. Dan tanpa disadari, kehidupan yang sederhana itu telah menjadi kehidupan yang penuh makna, penuh cahaya, dan penuh kedamaian. Ketiga, mensucikan hati dan pikiran. Setelah seseorang belajar menahan diri dari kejahatan dan membiasakan diri menumbuhkan kebajikan, perjalanan spiritual belumlah selesai. Masih ada satu langkah yang paling mendalam, yaitu mensucikan hati dan pikiran. Dalam ajaran Buddha, akar dari segala tindakan manusia sebenarnya berada di dalam batin. Pikiran adalah sumber dari kata-kata, perbuatan, dan keputusan kita. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, keserakahan, dan kebodohan, maka tindakan yang muncul pun akan membawa penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena itulah, Buddha mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak hanya terjadi pada perilaku luar, tetapi juga pada keadaan batin. Seseorang mungkin mampu menahan diri dari melakukan kejahatan, bahkan melakukan banyak kebaikan, tetapi jika batinnya masih penuh kebencian atau keserakahan, maka kedamaian sejati belum benar-benar lahir. Mensucikan hati dan pikiran berarti membersihkan sumber dari segala tindakan, sehingga kebaikan tidak hanya tampak di luar, tetapi juga hidup di dalam. Sebagai perumpamaan, hati dan pikiran manusia dapat diibaratkan seperti sebuah danau yang jernih. Ketika air danau tenang dan bersih, ia mampu memantulkan langit, awan, dan cahaya bulan dengan sangat indah. Namun ketika airnya keruh dan penuh lumpur, bahkan cahaya matahari pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Demikian pula batin manusia. Ketika hati dipenuhi kemarahan, keserakahan, dan kebingungan, kita tidak mampu melihat kehidupan dengan jernih. Tetapi ketika batin dibersihkan melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan latihan batin, pikiran menjadi tenang seperti danau yang hening, dan dari ketenangan itulah kebijaksanaan memantulkan kebenaran kehidupan. Buddha mengingatkan pentingnya menjaga pikiran melalui sabdanya dalam Dhammapada ayat 1, yaitu, pikiran adalah pelopor dari segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin, segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Kutipan ini mengajarkan bahwa kehidupan yang kita alami sangat dipengaruhi oleh keadaan batin kita sendiri. Jika seseorang menjaga pikirannya dengan baik, maka kata-kata dan tindakannya pun akan membawa kedamaian. Namun jika pikiran dibiarkan dipenuhi kegelapan, maka penderitaan akan mengikuti seperti bayangan yang tidak pernah terpisah dari tubuh. Oleh karena itu, menjaga dan mensucikan pikiran bukan sekadar latihan spiritual, melainkan jalan menuju kehidupan yang benar-benar damai dan bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyadari betapa gelisahnya pikiran manusia. Pikiran yang tidak terlatih cenderung terus bergerak tanpa henti, berlari ke masa lalu yang penuh penyesalan, atau melompat ke masa depan yang penuh kekhawatiran. Kita mengingat kesalahan lama, menyesali kata-kata yang pernah terucap, atau mencemaskan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Akibatnya, manusia jarang benar-benar hadir dalam momen kehidupan yang sedang berlangsung. Disinilah latihan batin menjadi sangat penting dalam ajaran Buddha. Melalui meditasi, perhatian penuh, dan perenungan batin, seseorang mulai belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana emosi muncul, bagaimana pikiran berubah, dan bagaimana perasaan datang lalu pergi. Perlahan, ia tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh pikirannya, tetapi mulai menjadi saksi yang sadar terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, seseorang akan melihat sesuatu yang sangat mendalam, bahwa banyak emosi yang sebelumnya terasa begitu kuat sebenarnya bersifat sementara. Kemarahan yang terasa membara ternyata hanyalah seperti awan yang lewat di langit kesadaran. Keserakahan yang terasa mendesak ternyata hanyalah gelombang yang muncul lalu tenggelam.
Dengan melihat sifat sementara ini, hati perlahan belajar untuk tidak melekat dan tidak tenggelam di dalamnya. Kesadaran seperti ini membawa kedamaian yang sangat halus. Ketika seseorang tidak lagi sepenuhnya diperbudak oleh pikirannya, ia mulai merasakan ruang batin yang lebih luas. Dalam ruang itu, ada kejernihan, ada ketenangan, dan ada kebijaksanaan yang perlahan tumbuh. Dunia luar mungkin masih penuh perubahan, tetapi batin tidak lagi mudah terguncang oleh setiap keadaan. Mensucikan hati dan pikiran juga berarti belajar memelihara kualitas batin yang baik, seperti welas asih, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenangan. Ketika kualitas-kualitas ini tumbuh, seseorang tidak hanya merasakan kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kehadirannya membawa rasa nyaman, kata-katanya membawa kesejukan, dan tindakannya membawa manfaat. Mensucikan pikiran bukan berarti menjadi manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Jalan spiritual dalam ajaran Buddha bukanlah jalan menuju kesempurnaan yang kaku, melainkan jalan menuju kesadaran yang mendalam. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran yang jernih, ia mulai melihat kehidupan dengan lebih bijaksana. Dari kesadaran inilah lahir kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, kedamaian yang tenang, sederhana, namun sangat dalam. Seringkali, manusia mengira bahwa hidup yang bermakna harus dipenuhi dengan pencapaian besar. Namun, ajaran Buddha mengingatkan bahwa makna sejati sering lahir dari kesederhanaan yang dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika kita berhenti melakukan kejahatan, kita mulai membersihkan jalan kehidupan kita. Ketika kita menambah kebajikan, kita menanam benih kebahagiaan bagi diri sendiri dan bagi dunia. Dan ketika kita mensucikan hati serta pikiran, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari di luar diri. Pada akhirnya, hidup yang sederhana bukanlah hidup yang kosong. Justru di dalam kesederhanaan itulah manusia menemukan kedalaman yang tak terbatas, seperti danau yang tenang yang memantulkan langit tanpa gangguan. Hidup yang sederhana namun penuh makna bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh ke gunung atau hutan. Ia dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, dari cara kita berbicara kepada keluarga, dari niat kita ketika bekerja, dan dari cara kita memandang dunia di sekitar kita. Setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk berjalan di jalan kebijaksanaan. Satu keputusan kecil untuk tidak menyakiti, satu tindakan kecil untuk berbuat baik, dan satu momen kesadaran terhadap pikiran kita dapat mengubah arah kehidupan secara perlahan. Ajaran Buddha tidak menuntut manusia untuk menjadi sempurna dalam sekejap. Ia hanya mengajak kita untuk terus melangkah dengan kesadaran, sedikit demi sedikit membersihkan hati, menumbuhkan kebajikan, dan mengurangi penderitaan di dunia. Dan ketika seseorang benar-benar menjalani 3 prinsip sederhana ini, tidak berbuat jahat, selalu menambah kebajikan, dan mensucikan hati serta pikiran, ia akan menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Bahwa kebahagiaan sejati, ternyata selalu berada di dalam hati yang sederhana dan sadar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.